Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Sumatera Selatan tercatat ada 34 kasus yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dari Januari hingga Agustus 2024. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan. Ada 34 kasus kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT di Sumsel yang ditangani dari Januari hingga Agustus 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan. Kebanyakan kasus dipicu akibat faktor ekonomi dan kurangnya kesiapan mental dalam membina rumah tangga, sehingga terjadi keributan antara suami dan istri sehingga terjadi pemukulan. Upaya pemerintah dalam ini DPPPA terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi lagi. Sementara itu, untuk penanganan kasus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki unit pelaksana teknis untuk memberikan pendampingan psikologi maupun hukum bagi para korban kekerasan. Kita langsung mendampingi, pendampingan dengan psikolog, kemudian jika itu perlu ditindaklanjuti dengan kasus hukum, maka kita akan membantu mereka, mendampingi mereka untuk melapor ke Polda ataupun Polres. Oke, untuk tahun ini Bu, ada peningkatan Bu dari kasus tahun sebelumnya? Ada peningkatan kasus, ya. Tapi mungkin ini tadi kata Ibu, fenomena gunung es, selama ini kan orang takut melapor. Begitu kita membuka keran, banyak yang bisa kita intervensi sehingga masyarakat sekarang menjadi berani untuk melaporkan kasus-kasusnya. Dan juga rumah tangga, jadi faktor ekonomi, kemudian ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga seperti ini. Sementara itu, Direktur Layanan Operasional RSMH Palembang Rahmadian menjelaskan dibentuknya pelayanan terpadu penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang bekerja sama dengan pihak penyidik dan instansi untuk membantu para korban kekerasan sehingga tidak menimbulkan depresi kepada para korban, hilang kepercayaan diri, serta trauma. Center ini itu akan lebih cepat mudah-mudahan karena koordinasi. Sebenarnya kan lambat itu kan masa koordinasi dan dengan koordinasi terpadu akan lebih cepat keluar hasil dari visumnya. Nah kemudian gunung es yang di bawah yang tidak nampak itu oleh pakai handphone ya, jadi kita akan ada hotline service yang namanya Amaryllis Hotline dan itu kita akan bergabung dengan seluruh volunteer. Untuk itu kami mengundang siapapun Bapak Ibu yang sama-sama peduli dengan sesama, kami